Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita masih akan membahas soal lanjutan terkait soal latihan seleksi akpol ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk akpol, jangan lupa untuk lihat video kali ini, oke? Langsung saja kita teruskan untuk pembahasan soal selanjutnya. Jadi kita masuk ke nomor 91. Jadi persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis 2x ditambah y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi nomor 91 kita punya sebuah titik 4,3, misalkan titik A 4,3 dan sejajar dengan garis 2x ditambah y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi ingat rumus umum untuk garis, persamaan garis kan y sama dengan mx ditambah c. Nah, kita ubah ini 2x ditambah y ditambah 7 sama dengan 0 ke bentuk y sama dengan mx plus c ya. Jadi kita ubah jadi y 2x dan 7 nya kita pindah ke kanan. Jadi negatif 2x, negatif 7. Kemudian y sama dengan mx ditambah c. Jadi m-nya sama dengan negatif 2. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Nah, ini garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Jadi langsung kita masukkan ke persamaan umum garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi ini sebagai X1, Y1. Dikurangi 3 sama dengan M-nya ini 2, negatif 2. X dikurangi 4. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2X ditambah 8. Jadi Y ditambah 2X ditambah dikurangi 11 sama dengan 0. Ini 2X ya. Atau kita buat seperti ini aja biar enggak bingung. Oke. Negatif 3X, negatif 8 sama dengan 0. Jadi Y ditambah 2X dikurangi 11 sama dengan 0. Oke. Jadi jawabannya yang D ya. 2x ditambah y dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi yang D. Oke, selanjutnya nomor 92. Nilai x dari persamaan 3x dikurangi 4 sama dengan x ditambah 2 adalah. Jadi nomor 92 kita punya 3x dikurangi 4 sama dengan x ditambah 2. Oke. Kita dekatkan yang sama, jadi variabel x dengan variabel x, angka biasa dengan angka biasa ya. Jadi 3x dikurangi x sama dengan 2 ditambah 4. Jadi 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 per 2 atau x sama dengan 3. Oke. Jadi jawabannya itu yang E. Selanjutnya untuk nomor 93. Kita punya diketahui garis x dikurangi 7y ditambah 5 sama dengan 0 tegak lurus terhadap garis y sama dengan mx ditambah 8. Oke. Maka nilai m adalah, jadi kita punya suatu garis x dikurangi 7y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian tegak lurus dengan garis y sama dengan mx ditambah 8. Oke. Jadi kita tentukan dulu garis pertama. Ini kan garis pertama. Kita tentukan gradiennya dulu. Jadi kita ubah jadi y sama dengan mx ditambah c. Maka kita ubah atau kita pindah negatif 7y nya ini x dikurangi 7y ditambah 5 sama dengan 0. Kita pindah ke kanan jadi x ditambah 5 sama dengan 7y. Jadi 7y sama dengan x plus 5. Kita bagi semuanya dengan 7. Jadi y sama dengan 1 per 7x ditambah 5 per 7.
persamaan umum garis Y sama dengan MX ditambah C, maka M sama dengan 1/7. Nah, ini kan gradien garis yang pertama. Ingat kalau tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan -1. Oke. M2-nya ini untuk ini gradien garis yang kita cari ya. Jadi M1-nya 1/7 dikali M2 sama dengan -7, maka M2 sama dengan -7. Oke. -7 dibagi 1/7. Oh, maaf, ini bukan -7, -1. Jadi -1. -1 dibagi 1/7, jadi M2 sama dengan -1 dikali 7/1. Jadi M2 sama dengan -7. Jadi gradien garisnya adalah -7. Jadi jawabannya itu yang E. Selanjutnya nomor 94. Persamaan garis yang melalui titik A 2,0 dan B 0,4. Jadi kita punya titik A 2,0 dan B-nya ini 0,4. Oke. Jadi ingat persamaan titik melalui dua garis. Rumusnya itu Y. Oke, kita tentukan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan M. Oh, bukan M, maaf. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, jadi di mana? Misalkan A ini X1, Y1, maka X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 0. Kemudian B sama dengan X2, Y2, maka X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 4. Oke, jadi kita masukkan ke persamaan. Y dikurangi 0. Y dikurangi 0 per 4 dikurangi 0. Sama dengan X dikurangi 2 per 0 dikurangi 2. Jadi Y per 4 sama dengan X dikurangi 2 per -2. Kemudian dikalikan silang. Nah, jadi seperti ini kalikan silangnya. Jadi Y dikali -2 sama dengan 4 dikali X -2. Jadi -2Y sama dengan 4X -8. Oke. Kemudian kita dekatkan antara variabel X dan Y. Jadi kita punya -2Y dikurangi 4X sama dengan -8. Oke. Atau bisa kita ubah seperti ini. Semuanya kita bagi dengan -1. Semuanya dibagi dengan -1. Nah, seperti ini. Jadi, hasilnya adalah 2Y ditambah 4X sama dengan 8. Jadi, jawabannya itu yang E. Oke. 2Y ditambah 4X sama dengan 8. Oke, bila teman-teman masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan kakak jawab begitu. Oke. Kemudian nomor 95. Dari diagram kartesius di samping, hubungan X dan Fx adalah, jadi hubungan X dan Fx atau Y ya. Jadi kita buat grafiknya dulu. Kita punya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 31. Kemudian 2,5. Oke. Jadi hubungannya tinggal kita masukkan aja ke persamaan ini. Jadi kita awalnya punya misalkan yang A, Fx sama dengan 2, X. Nah, benar enggak kalau kita masukkan
Kita tulis saja ini 1,3, 2,5. Misal kalau kita masukkan X-nya ini sama dengan 1, maka hasil Y-nya ini harus 3. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 5. Kita masukkan ke ini, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi tidak mungkin kan? Jadi jawaban A ini tidak mungkin. Oke. Kemudian, misal kita masukkan fx-nya ini sama dengan 3x ditambah 1. 3x ditambah 1 kita masukkan ke x sama dengan 1 ya. Jadi x sama dengan 1, maka 3 kali 1 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi tidak mungkin. Oke, bukan ini. Kemudian kita masukkan nilai 2x ditambah 1. Kita masukkan ke x sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Oke, benar. Kemudian kita masukkan x-nya sama dengan 2, jadi 2. Kemudian dikali 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 5. Oke, jadi benar juga kan? Jadi hasil atau jawabannya adalah fx sama dengan 2x plus 1. Jadi jawabannya itu yang C. Begitu. Selanjutnya nomor 96. Kita punya persamaan garis lurus yang melalui titik 1, -4 dan sejajar dengan garis 3x negatif 2y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi melalui titik T 1, -4, kemudian sejajar garis 3x negatif 2y ditambah 1 sama dengan 0. Ingat persamaan umum garis y sama dengan mx ditambah c. Kita ubah 3x negatif 2y ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan y-nya supaya jadi positif ya. Jadi 3x ditambah 1 sama dengan 2y. Kita bagi 2 semuanya. Jadi kita dapat 3 per 2x ditambah setengah sama dengan y. Jadi persamaannya y-nya mx ditambah c. Oke. Jadi y-nya sama dengan 3 per 2. Oh, maaf, bukan y. M1-nya M1 sama dengan 3 per 2. Ingat kalau sejajar, ini garis sejajar ya, maka gradien M1 sama dengan M2. Jadi karena M1 3 per 2, maka M2-nya sama dengan 3 per 2 juga. Ingat rumus persamaan umum garis yang melalui suatu titik ya. Jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M, kita pakai M2, X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi dalam kurung negatif 4, M2-nya 3 per 2 dikali X dikurangi 1, maka Y ditambah 4 sama dengan 3 per 2 X dikurangi 1. Nah, semuanya kita kalikan 2. Oke. Jadi kita dapat 2Y ditambah 8 sama dengan 3X dikurangi 1. Jadi 2Y ditambah 8 sama dengan 3X dikurangi 3. Oke. Kita taruh semuanya ke kiri ya. Jadi 2Y ditambah 8 dikurangi 3x ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Jadi 2y dikurangi 3x ditambah 11 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang oke. Jadi kita taruh semuanya ke kanan ya. Maaf teman-teman, kita taruh semuanya ke kanan. Atau kita kalikan semuanya dengan negatif 1 biar mudah ya. Dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2y ditambah 3x dikurangi 11 sama dengan 0, atau 3x dikurangi 2y dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang C ya. Oke. Bisa dilihat jawabannya itu yang C. Kemudian soal nomor 97, persamaan garis lurus yang melalui titik 1,5
dan sejajar dengan garis 3x dikurangi 2y ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi nomor 97 ini sama ya. Oke. Garisnya melalui yang tegak sejajar dengan garis yang sama. Jadi ini melalui tinggal titiknya aja yang diubah, tinggal kita ganti. Oke. Oke, 1,5 melalui garisnya ini kan sama kan ya, 3x dikurangi 2y tambah 1 sama dengan 0, maka gradiennya tetap 3/2. Kemudian langsung aja kita ubah ke ininya, nilai x, nilai y satunya ya. Jadi kita hapus dulu ini. Oke, kita masukkan nilainya y dikurangi dengan 5 sama dengan M2-nya 3/2, x dikurangi 1. Nah, kemudian semuanya kita kalikan 2, jadi 2y dikurangi 10 sama dengan 3x dikurangi 1. Jadi 2y dikurangi 10 sama dengan 3x dikurangi 3. Kemudian kita pindah semuanya ke kanan ya. Jadi 3x dikurangi 3. Oke. Dikurangi 2y ditambah 10 sama dengan 0. Jadi kita punya 3x dikurangi 2y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang C, teman-teman. Oke. Bisa dilihat jawabannya itu yang C. Oke, selanjutnya nomor 98. Kita punya garis 2x dikurangi y sama dengan 0. Sama dengan 0 memotong parabola. X kuadrat ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Salah satu titik potong antara garis dan parabola. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kita samadengankan jadi 2x dikurangi y sama dengan 0. Jadi kita ubah seperti ini. 2x sama dengan y. Kita punya lagi x kuadrat ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Bisa kita ubah seperti ini. Y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 3. Oke. Jadi kita sama dengan kan. Ini kan y sama dengan y. Jadi y sama dengan y. Oke. Maka kita punya 2x sama dengan negatif x kuadrat ditambah 3. Oke. Semuanya kita taruh sebelah kiri ya. Kita pindah ruaskan jadi 2x ditambah x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi x ditambah 3, x dikurangi 1 sama dengan 0. Oke. Jadi x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Oke. Kemudian, supaya kita dapat nilai y-nya, kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah. Atau kita masukkan ke salah satu persamaan aja, itu sama. Oke. Oke. Jadi, kalau kita masukkan ke persamaan yang ini, maaf bukan yang ini teman-teman, bukan yang ini. Kita masukkan ke persamaan ini, atau ini ya, sama aja. Jadi, kita masukkan ke persamaan satu saja, jadi 2x sama dengan y. Kita masukkan ini x1, ini x2. Jadi, 2 dikali negatif 3 sama dengan y. Maka, negatif 6 sama dengan y. Jadi, koordinatnya ini negatif 3, negatif 6. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke persamaan sama. 2 dikali 1 sama dengan y. Jadi, y sama dengan 2. Oke, jadi koordinatnya ini 1,2 atau negatif 3, negatif 6. Jadi hasilnya itu yang A, teman-teman. Selanjutnya nomor 99.
kita punya persamaan garis lurus yang melalui negatif 3,8 dan gradien negatif 3,2. Jadi persamaan garis lurus yang punya gradien dan melalui satu titik itu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Oke. Kita jelaskan dulu melalui titiknya misalkan A-nya ini di 3, negatif 4. Jadi X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan negatif 4. Kemudian kita masukkan ke persamaan, jadi Y dikurangi dalam kurung negatif 4. M-nya adalah negatif 3/2. Jadi negatif 3/2, X dikurangi dengan 3. Oke. Semuanya kita kalikan dengan 2. Kita dapat 2Y ditambah 8 sama dengan negatif 3, X dikurangi 3. Jadi 2Y ditambah 8 sama dengan negatif 3X ditambah 9. Oke. Jadi kita ubah semuanya ke dalam bentuk 3X ya. Oke. Jadi kita ubah dalam bentuk X yang positif. Oke. Jadi semuanya kita pindah ke kiri. Jadi kita punya 2Y ditambah 8 ditambah 3X dikurangi 9 sama dengan 0. Maka kita punya 3X ditambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Oke. Maka hasilnya, oke, sebentar. Maaf teman-teman, ada kekeliruan soal ya. Jadi bukan 3, negatif 4 tapi 3, negatif 8. Oke. Negatif 3,8. Oke, maaf. Jadi kita tulis ulang soalnya aja. Melalui negatif 3,8 ya. Jadi kita masukkan Y dikurangi 8 sama dengan M. M-nya kita ubah jadi negatif 3/2. X dikurangi dalam kurung negatif 3. Jadi semuanya kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 2Y dikurangi 16 sama dengan negatif 3. X ditambah 3. Oke. Jadi 2Y dikurangi 16 sama dengan negatif 3X dikurangi 9. Kita taruh semuanya ke kiri, jadi 2Y dikurangi 16 ditambah 3X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi kita punya 3X ditambah 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. Maka hasilnya yang C, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 100. Oke. Kita punya persamaan garis yang melalui titik 5,3 dan 3, negatif 4. Punya titik A 5,3 dan B negatif 3,4. 3, negatif 4 ya. negatif 4. Jadi ingat persamaan melalui 2 titik, persamaan garis melalui 2 titik, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan M, maaf salah lagi, M sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Dimana A-nya ini X1, Y1, jadi 5 ini 3, B-nya ini X2, Y2, maka 3, negatif 4. Nah, jadi Y dikurangi 3 per Y2-nya negatif 4 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 5, X2-nya 3 dikurangi 5. Jadi kita punya Y dikurangi 3 per negatif 7 sama dengan X dikurangi 5 per negatif 2. Kemudian dikalikan silang. Oke, jadi kita punya negatif 2 dikali Y dikurangi 3 sama dengan
negatif 7, X dikurangi 5. Jadi kita punya negatif 2Y ditambah 6 sama dengan negatif 7X ditambah 35. Kemudian semuanya kita ubah ke kiri ya. Kita letakkan ke kiri, jadi kita punya negatif 2Y ditambah 6 ditambah 7X dikurangi 35 sama dengan 0. Jadi kita punya 7X dikurangi 2Y dikurangi dengan 29 sama dengan 0. Oke, jadi hasilnya itu yang B, teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Jadi bila teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bila teman-teman masih bingung akan pembahasannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai sini saja. Saya Kak Andika, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.